Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dari saya Guru Penggerak untuk mengajak kawan-kawan guru untuk berbudaya positif di lingkungan sekolah kita. Izinkan pada hari yang berbahagia ini saya akan memaparkan sejauh perlakuan yang sudah saya lakukan kepada siswa-siswi SMK Ulumuddin. Budaya positif yang telah dibahas di SMK Ulumuddin, anak-anak sering mendengarkan nasihat atau tausiah. Itu adalah bagian daripada budaya positif. Kemudian guru saling berkoordinasi untuk mendapatkan, untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi miskonsepsi dalam pembelajaran. Kemudian siswa-siswi dididik terampil dalam menggunakan teknologi digital. Pendidikan SMK Ulumuddin akan saya bawa dalam prakarsa perubahan visinya adalah untuk memodelkan segala model dalam digitalisasi. Artinya pembelajaran dalam bentuk digital. Peran guru tidak akan tergantikan dengan perkembangan iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru mampu mendidik, membimbing, menuntun menjadi pribadi murid yang hebat, yang sukses, sehingga menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia dan bangsa. Kemudian guru berperan membentuk karakter anak bangsa, dan guru adalah teladan. Kalau kawan-kawan hari ini kita dihantar langsung dalam agama, tetapi sosok guru tidak bisa kita dapatkan lewat teknologi. Mungkin ada kawan-kawan guru yang ingin menyampaikan peran guru itu seperti apa? Adakah ada guru yang ingin memberikan argumen tentang sosok guru itu tidak bisa digantikan dengan teknologi? Siapa yang ayo? Peran guru itu tidak bisa digantikan dengan teknologi. Ya, jadi peran guru itu tidak akan pernah bisa tergantikan dengan teknologi apapun, karena walaupun ada teknologi itu cuma secara visual, nggak langsung tatap muka dengan gurunya langsung. Jadi kalau misalkan dalam metode pembelajaran itu metode face to face ataupun tatap muka, itu dia lebih berkesan bagi para murid dalam mendengar pelajaran daripada hanya melalui teknologi
manage budaya positif. Kira-kira apa sih budaya positif itu? Apa budaya positif? Yang pertama ada disiplin positif. Apa itu kira-kira disiplin positif? Ya, masuk budaya waktu, apa lagi? Menjaga waktu dalam melakukan hal lain. Ya, oke, apa lagi? Apa? Disiplin dalam berpakaian, ya. Jadi anak-anak itu diajar untuk disiplin berpakaian, betul. Apa lagi? Disiplin menjaga waktu, ya. Disiplin untuk melakukan hal-hal lainnya. Semuanya itu yang positif, kemudian lewat nilai positifnya itu dia bekerja terus menerus, itu namanya disiplin. Karena yang kita didik itu adalah manusia, bukan robot. Manusia itu hatinya bolak-balik, kadang baik moodnya, kadang tidak baik moodnya, kadang keadaannya dia lagi down. Itu semua tergantung situasi dan kondisi sekarang. Oleh karena itu, disiplin positif itu terus selalu kita galakkan. Yang kedua, apa lagi? Teori motivasi dan dukungan. Jadi anak-anak itu ada tahapnya dikasih motivasi, ada tahapnya dikasih dukungan. Hukuman pun yang sebentar, tidak boleh hukuman yang diberikan melebihi daripada kesalahannya. Yang ketiga, ada posisi kontrol guru. Guru itu ada posisi kontrolnya. Tidak boleh seenak dia untuk menghukum anak-anak. Karena anak-anak itu tidak boleh dihukum. Namun dibalik daripada itu, anak-anak itu harus diberi motivasi. Hukuman yang diberikan pada anak-anak itu bukan jawaban untuk mereka berubah, bukan, melainkan menjadi malapetaka untuk dia dan kita tambah musuh. Kemudian apa lagi? Ada kebutuhan dasar manusia. Kondisi dokter guru ada 5. Kebutuhan dasar manusia pun ada 5. Sehingga kita pahami dulu karakternya santri, karakternya peserta didik, sehingga kita bisa mendidik mereka tanpa harus memukul. Karena mendidik itu merangkul, bukan memukul. Mendidik itu mengajak, bukan membunuh karakter. Mendidik itu menggendong, bukan menghancurkan. Sehingga menjadi sosok pendidik itu yang diidamkan oleh murid, yang diidamkan oleh siswa. Seolah-olah kalau dia tidak sekolah satu kali, merasa terpanggil untuk sekolah. Ibu-ibu, pernah saya waktu mengajar di SD, ada santri namanya Hansa. Hansa itu santri teladan. Suatu hari dia pergi ke Bangladesh, kemudian malamnya balik ke sini. Sampai ke sini, sampai ke rumahnya jam 3 subuh. Lalu dia tidur. Terbangunnya jam 10. Begitu terbangun jam 10 dia menangis kepada kedua orangnya. Maaf,
jumpai saya, terus saya tanya kenapa asa mau sekolah, padahal semalam mau sampai jam 3 ke sini, lalu terbangun paginya itu jam 10. Jawabannya, saya rindu dengan guru. Artinya guru itu menurut si anak ini menjadi sosok yang membanggakan, sosok yang menyenangkan, karena sekolah ini adalah rumah kedua daripada siswa-siswi kita. Artinya kalau siswa itu tidak nyaman di sini, tidak ada tempat lain yang lebih nyaman untuk dia. Caranya gimana? Kita buat kondisi budaya positif. Kemudian yang kelima ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu berbeda dengan aturan. Keyakinan kelas itu dibentuk dengan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Apa bedanya kalimat positif dengan kalimat negatif? Ya. Contoh kalimat positif dan kalimat negatif. Contohnya, untuk keyakinan kelas. Kalau kalimat negatif, dia berupa peraturan. Jangan datang ke sekolah jam 7.30. Itu kalimat negatif, menggunakan jangan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu merupakan aturan yang kita buat, aturan yang kita buat bersama oleh siswa sendiri, bukan dari guru. Misalnya, keyakinan kelasnya datang sekolah tepat waktu. Itu keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan tidak boleh datang ke sekolah terlambat. Kemudian keyakinan kelas lagi di kelas harus bersih, di kelas harus disiplin, kemudian tidak membuat aturannya dimulai dengan kata positif. Apa namanya? Menjadikan kelas itu tempat yang nyaman untuk kawan-kawan yang lain. Apa itu? Itu semua keyakinan kelas yang dibentuk oleh santri sendiri. Kemudian yang keenam ada namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi Pak Ibu? Segitiga restitusi adalah cara, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang ada di ruang kelas. Anak-anak itu bisa diselesaikan, masalah anak-anak itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Salah satunya ya, banyak cara untuk menyelesaikan masalah anak-anak untuk dia mendapatkan perlakuan yang baik. Salah satunya adalah dengan segitiga restitusi. Jadi anak-anak itu diajak untuk kolaborasi dengan guru. Jangan dianggap dia itu lawan bicara. Tetapi guru itu menganggap siswa itu sebagai sosok yang dekat, sosok yang perlu digendong, sosok yang perlu dialami, sosok yang perlu dibina, sosok yang perlu dibimbing, sosok yang perlu dituntun. Itu guru. Sehingga menjadi guru itu tidak mudah. Tidak mudah kalau kita tidak punya ilmu. Kalau sudah kita pahami semuanya itu, menjadi guru adalah sesuatu yang membanggakan. Oke, lanjut. Disiplin positif. Disiplin memiliki makna belajar
berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu disiplin. Belajar mengontrol diri, termasuk kita guru belajar mengontrol, tidak boleh lost control. Kalau lost control, kita akan timbul sikap marah, sikap benci, sikap jijik pada murid. Kalau kita lahir sifat marah, sifat benci, sifat jijik, maka kita itu tidak punya lagi rasa untuk siswa tersebut. Ketika guru yang merasa kepada siswanya, maka siswa itu tidak, guru itu tidak lagi memperduli siswa, tidak lagi merangkul siswa, tidak lagi menjadi sosok yang membanggakan kepada siswa, sehingga hilang satu kesempatan untuk memperbaiki siswa. Oke, lanjut. Teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu namanya motivasi eksternal. Apa kaitan maksudnya? Siapa bisa memberi argumen untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Namanya motivasi eksternal. Siapa bisa jelaskan? Ayo. Untuk menghindari anak-anak itu tidak nyaman, anak-anak itu hukuman, supaya dibalik daripada itu anak-anak itu harus nyaman dan anak-anak itu tidak boleh dihukum. Apa itu? Motivasi atau motivasi eksternal? Bisa jelaskan? Motivasi dari luar. Coba. Kita harus tidak siswa atau murid untuk melakukan hal yang positif supaya mereka merasakan kenyamanan dalam kondisi belajar. Ya, hapus untuk ibu saya. Untuk menghindari supaya tidak terjadi hukuman, supaya tidak terjadi ketidaknyamanan pada murid. Maka motivasi itu bukan dari dia, dari kita guru. Dengan demikian kita harus mendidik dia untuk menjadi sosok yang paling nyaman dan tidak boleh ada peluang untuk kita beri hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Adakah anak-anak kira-kira dia sekolah hanya untuk orang imbalan? Kenapa sekolah? Sekolah dan kasih mengajar supaya. Kenapa sekolah? Kalau nggak sekolah nggak enak. Kadang mau. Itu melakukan imbalan atau penghargaan orang lain. Itu juga motivasi eksternal dari luar. Tapi kalau untuk anak-anak bisa sisi mana? Kalau nggak mau sekolah, ayah nggak boleh sepeda. Kalau nggak mendapatkan salah satu, ayah nggak boleh sepeda. Sesekali boleh. Kalau untuk positif. Tapi kalau sudah berulang kali, itu sudah tidak lagi menjadi hal yang positif. Ya, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka ingin sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu namanya motivasi internal. Apa motivasinya? Dari dalam diri. Pernah dengar nggak? Kalau
rumah dulu, kita apa tuh orang di luar agar motivasi dari dalam akan terpancing dengan motivasi dari luar. Lanjut. Hukuman, apa itu hukuman? Coba baca aku. Coba baca bukunya. Apa itu hukuman? Hukuman adalah tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan. Hukuman Bersifat satu warna, guru yang memberi satu arah. guru yang memberi kesempatan dan menentukan atas menerima suatu hukuman atau kesalahan. Hukuman berdampak pada psikologi siswa sehingga akan menimbulkan perasaan salah, marah, rendah diri, dan siswa akan mengasingkan diri. Itu hukuman. Jadi jangan mudah menghukum siswa. Kalau sudah punya ilmu dari guru itu sesuatu yang membanggakan, sehingga siswa itu menjadi kawan, menjadi teman, menjadi kawan curhat, menerima teman curhat dari siswa. Hukuman adalah tindakan yang diberikan kepada individu. Misalnya si anak terlambat pergi ke sekolah. Guru yang profesional tidak serta-merta, ini kamu selalu pergi terlambat ke sekolah. Enggak ada lain yang terlambat, selalu kamu. Itu guru nggak profesional. Tanya dulu kali. Mungkin bikin kalau guru ya, yang guru lalu menanyakan ini, ibu guru Awanti sudah seminggu ini, Ani selalu terlambat ke sekolah. Kenapa anak terlambat ke sekolah? Dengar dulu apa ceritanya. Jangan sebelah pihak. Kita nggak tahu ceritanya. Mungkin dia ada seminggu ibunya di rumah sakit. Sehingga dia di rumah sebelum dia ke sekolah, dia harus membuat susu adiknya, memasak nasi untuk adiknya, mengantar sekolah adiknya, sehingga sekolahnya terlambat. Dengar dulu, baru komen. Seperti orang jual bakso, beli dulu, baru komentar. Rasa dulu, baru komentar. Begitu juga dengan siswa. Dengar dulu, keluh kesahnya, baru sebutkan alasan. Karena hukuman itu sifatnya serta pihak. Guru sebenarnya pada begitu ada hukuman tanpa mempertimbangkan psikologi si anak. Akibat daripada hukuman ini
Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses memintakan komisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keluarga mereka dengan bahasa yang kuat. Menurut Basel, penelitiannya tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di dunia ini, ibu guru, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Lewat kesalahan itu kita perbaiki. Dengan apa? Dengan restitusi. Restitusi kembalikan daripada hukuman. Ya. Kemudian ada lagi restitusi juga. Silakan mendengar ada lagi restitusi juga. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan mereka untuk menemukan solusi untuk masalah mereka dan membantu memperoleh untuk tentang hal seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, solusinya dari mereka sendiri. Caranya dipandu oleh guru. Itu nanti akan kita akan melihat segitiga restitusi. Oke, lanjut. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang tadi di permulaan juga kita buka ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama apa? Ada guru yang dari penghukum. Yang kedua apa? Membuat rasa bersalah. Boleh jadi gurunya yang merasa bersalah atau muridnya merasa bersalah. Boleh-boleh saja. Yang ketiga, guru itu memposisikan diri sebagai benar. Yang keempat, guru itu sebagai pengatur. Yang kelima, guru itu sebagai manajer. Mari kita lihat video yang satu itu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh David Wilson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi memantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus menarik yang amat hadir 20 menit sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Studio
Saudara sadar bahwa untuk menjaga suasana tetap santai, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih berhubungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang tertentu saja. Posisi komando mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru akan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang akrab dan cenderung formal. Itu tadi 5 posisi kontrol dari guru. Yang paling berbahaya adalah itu posisi yang pertama. Posisi itu penunggu. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus mampu memilih dan harus mampu memilah, sehingga sosok siswa, santri, murid yang tadi itu menjadi orang sampai dia jadi orang yang diharapkan sebagaimana selanjutnya. Baik, lanjut. Lima posisi kontrol adalah posisi penghukum, penguasa masalah, posisi teman, pemantau, dan pengendalian. Nah, kemudian penghukum, guru
Guru cenderung menunjuk, guru cenderung menyindir. Kamu ini sudah ibu bilang berkali-kali nggak pernah bisa sadar. Kamu ini sudah dibangunin jam 5 subuh masih tidak tidur. Posisi pengguru. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Apa ini? Dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kelakuannya. Kamu datang ke kantor. Yang ketiga, konsekuensi sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk memikirnya. Itu sebagaimana di video ini. Lanjut. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, apa itu kebutuhan hidup? Ayo sebangsa. Bertahan hidup apa itu? Jawab saja, nggak apa-apa. Bertahan hidup itu punya sandang, papan, lagi, pangan. Artinya dia bisa hidup. Gimana sekolah kalau perutnya lapar? Gimana sekolah kalau di rumahnya banjir? Gak bisa. Makanya dia harus bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang balasan dari mana? Apa itu? Gimana maksudnya kasih sayang balasan dari mana? Ayo. Coba kasih. Gimana kira-kira? Kasih sayang balasan dari mana? Coba. Ya, anak itu jangan anak kita saja. Misalnya kita guru, umpamanya ada guru yang kita, lalu kita buat kelompok sendiri. Begitu dia besok tidak ada yang menyapa dia. Kalau kita masuk, halo pagi, masuk Pak, silakan bergabung. Inilah jangan dia nggak ada yang sapa, lalu dia bagaimana perasaannya? Sedih. Karena
Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman tadi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tadi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha mengukur dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan harmoni. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada lima kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan keselamatan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan berkekuasaan juga termasuk dalam kebutuhan ini. Anda murid dapat belajar dengan baik kebutuhan mereka kekuasaan, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka akan sekolah dengan keras atau bila sedang mereka pembelajaran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima.
kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Ridho. Jadi memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan. Dimana mereka dengan percaya diri dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Berbeda dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan. Pembelajaran diferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minatnya. Sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi yang sama. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah diri sendiri. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kesenangan. Mereka perlu hidup tanpa rasa senang, tanpa menjadikannya. Belajar menunjukkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan serahkan kebutuhan murid untuk merasa semakin luas. Sebagai guru, jangan ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Sekarang apa, Bu? Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilan. Sudah. Oke, kemudian kita lanjut. Sekali lagi ya anak-anak ya. Ini guru nih. Seperti tadi kita katakan, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat oleh murid secara bersama-sama dengan menunjukkan tinggi dan tidak dilakukan komunikasi. Keyakinan kelas supaya kelas itu nyaman untuk semua anak. Kita membuat keyakinan kelas seperti ini, semua anak itu menentukan idenya. Terus dari ide tersebut kita mengelompokkan apa-apa saja sih untuk membuat keyakinan kelas. Ingat, keyakinan kelas berbeda dengan peraturan. Keyakinan kelas jadi cenderung dia dibuat dengan kalimat positif, bukan negatif. Nah, ini yang tadi kita bilang segitiga restitusi. Ada 3 macam penyelesaian permasalahan secara anak bila diselesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, guru menanyakan kepada murid akan kesalahannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Jadi diperbaiki kesalahan siswa itu lewat pertanyaan yang diajukan oleh gurunya. Kemudian ada yang menanyakan keyakinan. Keyakinan inilah keyakinan kelas yang telah dibuat oleh guru dan murid bersama-sama. Dia menanyakan kepada murid yang melakukan kesalahan. Katakanlah dia sedang terlambat. Dia menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sehingga kamu melanggar. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu selalu ketahuan di sekolah, kamu menjadi orang yang seperti apa? Dia sedang melakukan kedisiplinan. Artinya, kalau dia melakukan kedisiplinan, dia akan menjadi orang yang menjaga diri. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Kenapa melakukan itu? Kamu tidak punya alasan. Kenapa kamu datang ke sekolah terlambat? Ibu menanyakan. Ini patronnya segitiga eksekusi untuk menyelesaikan masalah kepada siswa. Oke, lanjut. Ini contoh praktek segitiga. Ada anak yang terlambat dipanggil oleh gurunya. Jangan ditegur di depan kawannya. Tidak boleh. Kalau dipanggil, harus kita panggil anak itu ke meja gurunya. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Oke, dua ini telah ada hal positif yang benar saya lakukan di sekolah dalam membangun pendidikan yang berkualitas di SMP Mangkuti. Semoga semua kawan-kawan hebat bisa mencontohkan seperti ini. Ini adalah program yang dibuat oleh Menteri Pendidikan untuk menyetarakan pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi guru itu tidak boleh menjadi penghukum, melainkan guru itu harus menjadi